wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum khatib akan mulai dengan khutbahnya, marilah kita sama-sama mengucapkan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada semua nenek-nenek kita yang terdahulu, orang-orang kita terdahulu, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah, yang sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi wa'ada man imtathala amruhu bi thawabihi wa jannatihi wa wa'ada man khalaqahu bi narihi wa hikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai mukaddimah, di sini kami akan menerangkan kenapa kita sholat di lapangan. Kalimat syahadat merupakan ikrar orang Islam sebagai pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Para jamaah sekalian, selama hidup Rasulullah, sembahyang idnya dilakukan hanya satu kali, sembahyang idnya di masjid, itu pun karena hujan. Sebetulnya Rasulullah masih bertahan menunggu hujan itu akan berhenti. Tiba-tiba Jibril datang, ya Rasulullah, karena hujan pun ingin bersama-sama kita, biarlah Rasulullah pindah ke masjid, biarlah nanti kami yang gantian di lapangan. Itu menandakan bahwa apabila kita sholat di lapangan, maka masjid dipenuhi oleh jin-jin Islam dan para malaikat. Karena mereka berkata, biarlah kami yang akan gantian di lapangan. Sehingga pintu masjid tadi saya berikan kode kepada panitia supaya dibuka. Jangan orang berkata, indahnya masjid kenapa ditinggal, kita hanya bersembahyang di sini. Para jamaah sekalian, salat Id itu tingkatannya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib seperti sembahyang 5 waktu. Berarti bisa dilaksanakan di lapangan ataupun di luar masjid. Apabila kita sholat Id di lapangan, maka para malaikat dan roh-roh para wali dan orang-orang tua kita terdahulu duduk bersama-sama saf. Bagian malaikat yang menempati masjid yang kosong semuanya. Yang tidak boleh membiarkan masjid kosong hanya sholat 5 waktu. Sholat Id sebagai syiar kepada agama-agama lain bahwa terlihatlah satu kesatuan umat Islam. Sholat Id sebagai sinar umat Islam kepada agama lain, terbaca bagi mereka kesatuan umat. Di sini kita duduk bersama. Dan sholat Id adalah
merupakan satu gambaran di padang pasir, di padang mahsyar. Sebentar orang-orang yang berada di dalam kuburan akan dibangunkan, seluruh para nabi dan umatnya, orang mukmin Isa, orang mukmin Musa, orang mukmin Adam, seluruh mukmin itu akan berangkat ke padang mahsyar, akan duduk bersama-sama seperti yang sekarang ini kita lihat, menunggu pengadilan dan khutbah dari Rasulullah. Disitulah syafaat Nabi kita akan datang. Jadi ini adalah gambaran daripada padang mahsyar. Masih ada satu lagi. Sejak dari bulan Rajab, Allah itu sudah mempersiapkan rahmat. Rahmat yang diturunkan Allah itu mempunyai rahmat 99 ditinggalkan di surga, hanya satu diturunkan di dunia. Yang satu inilah yang dibagi-bagi rahmat dan kasih sayang oleh semua umat kita, termasuk binatang. Cinta kepada pasangannya, kita cinta kepada pasangan kita cinta kepada siapapun. Hanya satu yang dibagi-bagi ke seluruh dunia, termasuk rumput-rumput semua 4 anasir. Masih ditinggalkan dari 1 itu 25, yaitu 1/4 belum dibagi-bagi. Yang 1/4 itu bagian kemana? 70.000 malaikat sudah mempersiapkan pada bulan Ramadan, mencurahkan rahmat di pagi hari. Kata malaikat, ya Allah, saya akan lemparkan kemana ini rahmat yang 1/4? Bagikanlah sejak sang surya, di mana sang Habib sudah berbicara. Kamu bagikan yang pertama, yaitu semua umat Islam yang sholat di lapangan. Curahkanlah yang pertama ke sana. Apabila masih ada sisa, barulah orang-orang yang sholat di masjid. Apabila masih ada sisa, kalau tidak ada sisa, tidak kebagian orang-orang di masjid. Apabila masih ada sisa lagi, maka itu bagi mereka orang-orang sakit di rumah sakit. Bapak-bapak sekalian, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha sampai kita mengikuti sunnah dari Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum mati di dalam Islam. Di pagi hari yang cerah ini, kita bersujud bersama-sama di hadapan Allah, menyaksikan satu peristiwa yang besar. Peristiwa yang mana? Satu bahtera yang diciptakan Allah saat ini sudah mulai mengangkat perlahan-lahan jangkarnya. Jangkar sudah mulai diangkat, berarti kapal itu akan berangkat. Itulah kapal Ramadan akan berpisah dengan kita pada saat ini. Dia akan berangkat, entah akan ketemu dengan kita pada tahun depan atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Tiupan trompet kapal sudah kedengaran, yaitu tiupan terdengar kalimat tauhid, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat tasbih, pertanda kapal Ramadan yang akan berangkat meninggalkan kita. Bahtera ini akan memuat amal-amal ibadah kita selama bulan puasa dan selama perilaku kita setahun. Barang siapa yang sholat baik, puasa baik, zakatnya baik, maka barangnya yang dimuat di kapal itu sesuai dengan amalnya yang ada. Sekarang kita berhitung berapa kilo kira-kira yang kita sudah persiapkan akan dimuat oleh kapal itu. Apa kita hanya mempunyai 1 ons? Atau mungkin ratusan kilo yang akan dimuat? Selamat tinggal wahai manusia di dunia, kata kapal Ramadan.
manusia di dunia yang fana. Aku akan berangkat memuat amal-amal kalian dan muridlah orang-orang yang tak punya kiriman barang. Sambil duduk bersama, marilah kita hitung-hitung. Salatku ada enggak yang dikirim? Puasaku ada enggak yang dikirim? Berapa beratnya? Walaupun hanya kecil, yang penting ada yang terbuat amal kita ke sana. Para jemaah sekalian, di tengah perjalanan kapal itu ada pegawai-pegawai berada di sana. Seluruh malaikat akan memilih, ini amal siapa, ini amal siapa. Ada namakah aku ada di sana? Di sana punya malaikat sebagai panwas akan menghitung siapa yang hidup sama-sama. Maka berdoalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdoalah, insya Allah tahun depan di saat kapal Ramadan kembali, kita masih hidup agar mengirim barang yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, agar supaya kita bisa menemukan amal-amal kita berada di dalam surga sesuai dengan janji Allah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun firdaus nuzulan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sebagai imbalan dari kita, Allah telah menyiapkan surga-surga untuk kita, dan itu adalah janji Allah. Apalagi puasa, dia sudah menjadikan surga bagi kita. Selesai bulan Ramadan ini, janganlah berhenti untuk sholat. Tetap penuhi masjid sebagaimana biasa dengan sholat 5 waktu. Karena kita tidak tahu apa sesudah sholat ini malakul maut akan mencabut nyawa kita, atau besok atau lusa. Kita tidak tahu bahwa mungkin sekarang ini malakul maut hadir berdampingan dengan kita, sedang mengintai dan melirik siapa yang akan aku cabut sesudah sholat ini.